Mereka hanya memajukan Musa. Mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Musa, kau saja yang mendengarkan suara Tuhan. Dan kemudian terjadilah keimamatan Musa atau yang kemudian kita sebut Harun dan Lewi. Dan nampaknya 2000 tahun ini gereja kembali ke perjanjian lama. Apa yang dilakukan gereja mayoritas umumnya sekarang adalah sistem Lewi, perjanjian lama. Sedangkan kita seharusnya adalah di keimamatan Melkisedek, jalan rohani. Tidak ada lagi perantara. Ya, kita boleh berhubungan langsung dengan Tuhan karena Dia adalah Bapa kita. Itu yang dimaksudkan dengan Paulus di sini. Tapi karena mereka masih kanak-kanak, perlu lagi diajari pelajaran dasar. Susulah yang kuberikan kepadamu. Padahal dia berkata di Ibrani 6 ini, seharusnya kalau fondasi sudah diletakkan, jangan lagi kita berbicara tentang berbagai pembaptisan, penghukuman, penghakiman, penumpangan tangan, ya. Jadi kita lanjutkan ke arah kedewasaan. Let us go on unto perfection. Kita lanjutkan ke arah kesempurnaan. Keimamatan kita sekarang adalah new normal, adalah keimamatan Melkisedek. Dia sebagai raja damai dan raja yang adil yang memimpin. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Tetapi selama 2000 tahun ini, keimamatan ini pun tersembunyi. Jadi ini profetik kembali. Padahal Tuhan dikatakan bukan hanya berjanji. Janji Tuhan saja adalah iya dan benar. The promise of the Lord is yea and amen. Apalagi kalau dia bersumpah, he take an oath, dan dia tidak mau mengulanginya. Dia tidak akan menggantikannya. Dia tidak berubah karena dia sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Nah, kalau kita ambil jalan spiritual ini, Galatia 4 ayat 4 berkata, segala tulisan sebenarnya dikatakan Timotius adalah untuk mengajari kita, mendidik kita, mengkoreksi kita dalam kebenaran. Dan dikatakan juga seluruh kehidupan orang Israel di Galatia 4 ayat 4 itu adalah seperti perumpamaan, parabel. Yesus selalu berbicara tentang perumpamaan, parabel atau paralel. All truth is parallel. Kalaupun saya menganggap kisah Melkisedek ini atau Abraham itu mitos, tetapi ada kebenaran di dalamnya. Itu prinsip. Sebab itu jalan ini adalah boleh dikatakan jalan tanpa jalan. Kita teliti dulu kata ordo atau order dari kata bahasa Ibrani adalah dibrah atau dabrah. Dari asal katanya adalah dabar. Dabar itu adalah berbicara, berkata-kata. Seperti kitab Kejadian, abrakadabra. Abrakadabra yang dipakai tukang sulap 2000 tahun ini sebenarnya adalah let there be light, light be. Jadilah terang, maka terang pun jadi. Jadi Abba, Bapa, berbicara. Abba, dabar, menjelaskan, berkata-kata. Jadi itu dabar. Dari bahasa Yunani atau Greka taksi atau taksis. Itu adalah pergerakan dari satu ya waktu kepada waktu yang lain. Seperti ada waktu kita sekarang ini pandemik, maka setelah ada itu ada post. Bahkan zaman ini dikatakan zaman post-truth. Jadi dari keimamatan Lewi sekarang kita seharusnya berganti kepada Melkisedek. Jadi ada perubahan, ada pergerakan, ada sekuen atau ada ciu seperti bagaimana kita antri. Dari satu ordo kepada ordo yang lain, dari satu sistem kepada sistem yang lain seperti komputer. Ya, berarti juga bisnis sekarang kita masuk kepada ordo yang lain. Nah, jadi ini adalah jalan kalau saya sebut yang bukan jalan, karena ini adalah jalan rohani, atau kita boleh sebut jalan cinta, karena Allah adalah kasih. God is love. This is the way of love. Biasanya di perjanjian lama kita lihat ada sistem korban, ya, ada sacrifice. Hubungan antara Abraham dan Melkisedek tidak ada korban, ya, tidak ada yang mati kita lihat di situ, ya, tidak ada domba yang dibunuh. Yang ada adalah anggur dan roti sudah berupa celebration. Kalau kita ambil pelajaran rohaninya dari sini, maka kita dapat Raja Kedorlaomer, ya, dia memimpin 3 raja yang lain, mengalahkan 5 kerajaan yang lain. 5 Anda tahu, saudara, ada 2 artinya. 1 boleh dia anugerah, rahmat, grace, atau 5 jabatan, 5 pelayanan.
tetapi 5 juga berbicara panca indera, 5 senses, dan berbicara tentang tubuh kita ini bekerja pengetahuan kita terima dengan 5 panca indera. Nah, jadi panca indera dikalahkan, tubuh dikalahkan oleh 1, yaitu jiwa. Jiwa itu terbagi 3, yaitu ada pikiran, ya thought, mind, ada perasaan, ada feeling, dan ada kemauan atau kehendak, will. Dalam bahasa Inggris kata yang paling kuat dikatakan adalah I will. Kata nama Tuhan pun boleh dikatakan I will what I will. I am that I am. Aku adalah aku. Artinya aku akan melakukan apapun yang aku mau lakukan. Aku akan menjadi siapapun aku mau jadi. Jadi bahkan ketika orang menikah pun dipakai kata ini. Will you receive him as your husband and wife? Maukah engkau menjadi istri atau suami daripada orang ini? Maka dijawab, yes I will, or yes I do. Jadi jiwa, soul di sini, dia bersepakat in alignment, dalam agreement dengan pikiran, perasaan, ya, dengan kemauan kehendak, dia akan mengalahkan panca indera. Jadi Abram bahkan di sini belum menjadi Abraham. Kalau dalam sistem saat ini dia belum menerima baptisan Roh Kudus, belum menerima hak ruah roh daripada Allah, dia masih jiwa yang hidup. Seperti Adam pertama adalah a living soul, jiwa yang hidup, sedangkan Kristus adalah roh yang memberikan kehidupan. Tetapi dengan pimpinan roh, jiwa ditaklukkan kepada roh, maka dia bisa mengalahkan panca indera atau manusia kedagingan. Musuh kita yang terutama adalah kedagingan kita, yaitu disebut carnal mind. Itulah sebabnya Paulus berkata, siapa yang bisa melepaskan aku dari kedaginganku? Dia mau berbuat baik, tapi yang jahat dilakukan. Jadi ini paralel. Jadi di sini Abraham yang menjadi Abraham adalah tipe daripada spirit, karena di Mazmur 110 dikatakan dari Sion. Mari kita lihat. Bukan dari Jerusalem, bukan dari Israel. Kalau kita bagi, Israel melambangkan tubuh, ya, Jerusalem ibu kota melambangkan jiwa, maka Zion atau Sion melambangkan roh kita. Jadi seperti Yesus Kristus Tuhan, ya. Jadi ada di sini yang disebut excellent spirit, yaitu 3 perkara Trinitas. Seperti tabernakel ada halaman luar, outer court, ruang kudus, holy place, dan ruang maha kudus. Kita juga dikatakan di Tesalonika, semoga roh, jadilah roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna di hadirat Tuhan. Maka putra-putra Allah, order Melkisedek ini, jalan Melkisedek ini sedang beroperasi di akhir zaman COVID-19 ini untuk menjadi pemenang. Dan kalau kita menang, maka ini paralel sebenarnya dengan janji Tuhan kepada para pemenang di dalam kitab Wahyu. Ada 7 gereja yang literal disebutkan di sana. Tetapi janjinya dikatakan demikian dulu. Barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Kemudian baru dikatakan satu demi satu, barang siapa menang akan menerima ini, barang siapa menang akan menerima itu, barang siapa menang akan makan daripada pohon kehidupan, akan menerima mana, akan menerima nama yang baru, akan menjadi pilar, akan menjadi bintang fajar. Yang terakhir dikatakan, mereka akan menjadi soko guru, bahkan mereka akan didudukkan di atas tahta dan mendapat mahkota. Tepat dengan zaman ini yang disebut kita sedang perang dunia ketiga dengan corona COVID-19. Sudah menjadi COVID-20, yaitu Christ over infection, virus, infection, disease, and death. Dia sudah selesai. Karena Sang Melkisedek sudah berkata di atas kayu salib, it is finished, it is done, it is complete. Sudah selesai, sudah usai, sudah lengkap, is perfect, sudah sempurna, tetelestai. Dia sudah dikalahkan. Bahkan musuh yang terakhir dikalahkan adalah maut. The last enemy to be overcome is death. Jadi itulah sebabnya dikatakan keimamatan ini adalah keimamatan yang tidak berakhir, with an endless life. Inilah satu-satunya keimamatan yang mengalahkan maut. Gereja masih bermain di Ordo Lewi, semua dihantam oleh maut. Tetapi pada saat ini
akan bangkit satu keimamatan putra Allah yang mengalahkan kematian. Sehingga seperti Paulus, Anda boleh berseru, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kekuatanmu? Sengat maut ialah dosa, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan atas maut kepada kita. Trompet sangkakala Allah tahun Jobel sedang berseru dan membuka misteri daripada imamat Melkisedek ini.